semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Patimura PSDKU Aru, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Hans R. Penonde. Perkenalkan, nama saya juga Nomat Mangun. Perkenalkan, nama saya Rianti Mapole. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, untuk dapat mengetahui pengertian media pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, untuk dapat mengetahui dan memahami konsep dasar penggunaan media pembelajaran. Tujuan yang ketiga, untuk dapat mengetahui dan memahami kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah artinya adalah perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media menurut batasan adalah perangkat lunak yang berisikan pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan menggunakan peralatan. Menurut Santoso S. Hadijojo, adalah media yang penggunaannya diimplementasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan dalam garis-garis besar program pengajaran dan dimaksudkan untuk mempertinggi suatu kegiatan belajar mengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Yang kedua, konsep dasar penggunaan media pembelajaran. Adapun konsep yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media harus dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Maksudnya, setiap siswa mempunyai pengalaman belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya media harus dapat mengatasi perbedaan pengalaman tersebut. Yang kedua, media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sulit untuk dialami secara langsung oleh siswa di dalam kelas, seperti objek yang terlalu besar atau terlalu sempit, gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau lambat. Maka dengan adanya media akan dapat mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi dengannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan karena pengamatan yang dilakukan oleh siswa secara bersama-sama dapat diarahkan kepada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, seperti penggunaan gambar, film, model, dan lainnya dapat memberikan pemahaman konsep dasar yang benar sehingga tidak terkesan verbal. Yang keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan menggunakan media, horizon pengalaman menjadi semakin luas, persepsi semakin tajam, dan konsep dengan sendirinya akan menjadi semakin lengkap, sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar selalu timbul. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Yang terakhir, kedelapan, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Contoh suatu benda atau kejadian yang tidak dapat dilihat oleh siswa akan dapat dipahami secara konkret dengan sebuah film tentang hal tersebut. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan kondisi siswa, ketersediaan perangkat keras atau perangkat lunak, mutu teknis, dan biaya. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran merupakan komponen yang utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, sehingga dalam penetapan media harus jelas dan operasional, spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku. Yang kedua, aspek materi pelajaran menjadi pertimbangan yang juga penting
dalam menentukan media yang akan digunakan. Sesuai atau tidaknya materi dengan media yang digunakan akan mendampak pada hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam pemilihan media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umur, inteligensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan hal-hal yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil guna. Yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang dicapai. Pemanfaatan media yang sederhana mungkin lebih menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih. Karena dengan media yang sederhana, biaya yang dikeluarkan lebih hemat dengan hasil yang tidak kalah dengan media yang menggunakan teknologi canggih. Demikian hasil presentasi kami tentang konsep dasar media pembelajaran. Terima kasih.